mempersiapkan hati kita. Kita silent setiap HP kita, simpan di dalam tas, tidak terganggu dengan apapun. Dan sungguh-sungguh kita mempersiapkan hati kita untuk kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita percaya urapan Tuhan baru turun atas setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu rindu menerima urapan yang baru daripada-Mu, untuk Engkau melayakkan setiap kami membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami minta Roh-Mu, roh sukacita yang daripada-Mu turun atas setiap kami. Biarlah kami bawa setiap pergumulan, setiap beban kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang selalu memberikan, membukakan jalan, membukakan pintu bagi setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat kasih anugerah-Mu, di mana kami masih boleh bersatu hati di tempat ini meninggikan, menaikkan puji-pujian dan membawa syukur kami karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini mari setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita nyatakan bersama-sama kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan bagi hari ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini sebagai
Om Yopi berdoa bagi kita. Adalah anugerah-Mu Tuhan kalau kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Yang kami lakukan adalah kami bergereja di tempat ini Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati keberadaan-Mu Tuhan, jemaah-Mu Tuhan, terutama melalui kebenaran firman Tuhan yang sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Dari awal sampai akhir dari ibadah ini Tuhan, kami pertaruhkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam diri kami masing-masing, memperbaharui kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata, amin. Berikan satu kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Boleh lambaikan tangan dan merasakan kebaikan Tuhan di masa-masa seperti saat ini. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Rindu bersemangat untuk meninggikan nama Tuhan. Ya, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Bersyukur bagi Raja kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bertepuk tangan di atas. Bersorak-sorai bagi Tuhan yang bertahta atas puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Lambaikan kedua tangan kita. Katakan haleluya. Haleluya.
Kita persiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita kembali memberikan pujian bagi Tuhan, mempersiapkan hati kita, membuka hati kita untuk kita siap diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan, Engkau bukakan hati dengan kuasa-Mu, berikan setiap kami pengertian, berikan kami hati yang mau diubahkan. Dan pagi hari ini kami nyatakan bersama-sama, kami rindu memiliki hati sebagai seorang hamba yang siap dibentuk. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Engkau terus menerima, Kau terus menerima. Benar Tuhan, aku apa adanya, buatan kasih-Mu nyata, memulihkan diriku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau beri, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau beri, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik, yang terbaik, kami silakan padamu. Mari kita berdoa. Yang saat ini kami butuhkan adalah Roh-Mu Tuhan, yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri pada setiap kami yang ada di tempat ini. Setiap mereka yang hadir di tempat ini bukan hanya membawa tubuh mereka, tetapi juga Kau menguasai pikiran, perasaan, kehendak mereka, roh mereka Tuhan, agar mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan, mencernanya, oleh karena Roh-Mu Tuhan tinggal di dalam kehidupan mereka.
saat ini Tuhan. Beracaralah, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara yang bawa Alkitab, silakan duduk. Saudara yang bawa Alkitab, buka Yesaya 24 ayat 1 sampai 14. Yesaya 24 ayat 1 sampai 14. Halo, buka Alkitabnya. Yesaya 24 ayat 1 sampai 14. Sudah ketemu? Oke, saya akan bacakan Yesaya 24 ayat 1 sampai 14. Lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan juga air ke dalamnya, dan semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susun juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karat tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih, sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pencakaannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku ke atasmu. Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak akan melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sekarang kita masih masa COVID-19, ya. Belum ada pemulihan.
untuk masa COVID-19 ini. Rencananya tanggal 1 Agustus kemarin anak kelas 6, 9, 12 SMA itu masuk sekolah. Rencana dari Gubernur Kalimantan Barat. Tapi beberapa hari yang lalu Gubernur akhirnya meralat, menunda. Ya. Karena apa? Karena bukan hanya masyarakat tetapi juga guru ada yang positif COVID. Jadi karena takut menular kepada murid-murid, akhirnya kebijakan untuk masuk sekolah ditunda lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ini bukan hanya berdampak kepada sekolah, pendidikan, tetapi yang paling parah adalah dampaknya masalah ekonomi. Jadi semester atau kuartal tahun ini kita sedang memasuki jurang resesi ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia minus. Bukan hanya Indonesia, negara-negara tetangga juga begitu. Singapura, negara modern, negara maju, juga mengalami resesi. Jepang juga mengalami resesi. Negara besar Amerika juga mengalami resesi. Ya, terakhir kemarin malam saya mendengar Jerman pun jatuh dalam jurang resesi ekonomi. Jerman ini adalah negara andalan dari Uni Eropa yang bisa mempertahankan mata uang euro. Ya, akhirnya Jerman pun jatuh. Jadi Bapak Ibu, dunia ini sedang dilanda resesi ekonomi. Ya, artinya apa? Ambil contoh, kemarin saya pergi ke Sanggau. Saya belanja di Amerta. Amerta ini toko bangunan yang paling besar, mungkin orang terkaya di Sanggau. Tokonya besar sekali, ya. Bosnya Pak Di kenal saya tanya beberapa bulan yang lalu, dia stroke, saya doain, sekarang lumayan sehat, bisa kembali dia untuk berdagang kembali. Ya, saya tanya bagaimana Pak Di, omset penjualannya? Hancur Pak Yopi, tinggal 10%. Beberapa waktu yang lalu saya nginep di Hotel Haris, ketemu juga dengan bosnya yang punya Hotel Haris di Pontianak. Dia bilang karyawan kami ini 200 orang, tinggal 30 orang. Ya, jadi hotel lantai 12 hanya dibuka satu lantai saja, lantai 9 atau lantai 10 kalau nggak salah. Jadi benar-benar tidak ada tamu yang datang. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan kita sekarang ini merasa aman ke depan, karena di depan kita ini akan ada hal-hal yang menakutkan. Ya, khususnya untuk semua orang termasuk kita. Hari ini kita mau belajar untuk menghadapi masalah tersebut. Ada amin? Saudara mau mendengar kebenaran firman Tuhan? Ya. Jadi begini, Yeskiel mengucapkan ilustrasi kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Ya. Rakyat Yehuda disebut sebagai pemberontak, tapi mereka merasa dirinya aman. Ya, Alkitab katakan, Tuhan katakan kepada bangsa rakyat Yehuda, katakanlah kepada para pemberontak tersebut. Ya, ada ilustrasi supaya apa? Supaya mereka disuruh membuat masakan. Jadi mereka memilih kuali untuk
membuat sebuah masakan. Lalu kemudian Alkitab katakan, potonglah daging-daging yang terbaik, paha dan punggungnya, serta penuhilah dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, susun juga kayu di bawahnya, biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Ya, jadi daging-daging pilihan itu, paha, punggung, domba-domba pilihan itu melambangkan rakyat Yehuda. Mereka pemberontak, tetapi merasa bahwa mereka itu adalah yang terbaik. Ya, kira-kira sama gambarannya dengan kita. Kita ini sesungguhnya pemberontak di hadapan Tuhan, tapi merasa bahwa kita ini adalah umat, jemaat karismatik, jemaat yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang sudah lahir baru, ya, yang sudah melaksanakan firman Tuhan dan lain sebagainya. Kita beda dengan jemaat-jemaat yang lain. Kita beda dengan gereja-gereja kuno, gereja-gereja tua yang lain. Ya, kita seperti paha, punggung, daging-daging pilihan yang dimasukkan ke dalam kuali tersebut. Itulah kita. Sekalipun kita adalah pemberontak yang tidak menuruti firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi kita merasa sebagai daging-daging pilihan yang siap untuk dimasak. Nah, Bapak Ibu, anggaplah itu adalah daging-daging pilihan. Ya, Bapak Ibu membeli babi di pasar, babinya yang terbaik. Kita akan masak rica-rica babi, ya. Akan tetapi apa yang terjadi ketika daging tersebut dimasukkan ke dalam kuali, kualinya berkarat. Jadi gak masakan yang enak? Halo, dikasih bumbu yang enak, dikasih daging yang enak, lalu dibakar, dikasih kuah dan lain sebagainya. Jadi gak masakan yang enak? Jadi, ya, babi rica-rica atau babi kuah dan lain sebagainya, entahlah apa namanya seperti itu. Tetapi ada masalah. Ya, ibu-ibu tolong jawab saya. Kalau ibu-ibu lagi masak, ya, masak dari daging-daging yang terbaik, sayur yang terbaik, lalu kemudian kualinya berkarat. Jadi gak masakannya? Jadi. Enak gak masakannya? Enak. Tapi ada masalah. Karena dimasak dalam kuali yang berkarat, akhirnya masakan itu pun juga menjadi berbahaya. Kenapa? Karena mengandung karat, bisa membinasakan kita semua sekalipun masakannya enak. Itu permasalahannya. Itu yang diberikan ilustrasi di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, kuali berkarat ini melambangkan Yerusalem. Alkitab katakan, celakalah kota yang penuh hutang darah. Ya, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya, dan keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Ya, Yerusalem ini adalah kota kudus, kotanya Tuhan. Tetapi karena mereka berhutang darah, banyak kemaksiatan, banyak kedajisan di situ, maka Tuhan katakan seperti kuali yang berkarat. Ya. Dan apa yang dilakukan ketika masakan itu sudah ada di dalam kuali yang berkarat itu? Lalu Tuhan katakan, bakarlah, tetap dibakar, Bapak Ibu, kuali tersebut. Untuk apa? Untuk menghilangkan karat-karat dari kuali yang berkarat tersebut. Ya, itu yang dilakukan Tuhan. Dan pada akhirnya juga membuat masakan itu
ya sekalipun tidak menjadi masakan enak, tetapi tulang-tulangnya sampai tulang-tulangnya pun ikut menjadi terbakar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya mau katakan ya, dalam kehidupan kita ada di dalam satu wadah atau kuali yang berkarat. Kita di tengah-tengah masyarakat yang hidupnya berhutang darah, banyak kenajisan, banyak dosa di tengah-tengah masyarakat ini. Bapak Ibu, kita jangan merasa bahwa kita ini adalah daging pilihan, domba pilihan, ya, yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan kita bisa aman untuk ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, tidak ada satupun aman ke depan. Karena apa? Kita tinggal di tengah-tengah kuali yang berkarat. Ya, apa yang Tuhan lakukan untuk kuali yang berkarat ini? Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membakar. Sekali lagi, Tuhan membakar kuali yang berkarat itu. Ya, Bapak Ibu, kalau kuali yang berkarat itu dibakar, artinya paha, daging yang sudah dan tulang-tulang yang sudah masuk ke dalam kuali yang terbakar, kuali yang dibakar itu, pada akhirnya paha, daging dan sebagainya yang ada di dalam kuali yang berkarat itu pun juga ikut terbakar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, mungkin ini saatnya Tuhan sedang membakar bukan hanya kehidupan orang-orang berdosa, ya, masyarakat Indonesia, dunia sedang digoncangkan oleh Tuhan, tetapi kita juga anak-anak Tuhan, apalagi yang pemberontak, Bapak Ibu, ikut juga merasakan akibat dari kuali yang berkarat ini. Jadi dengan kata lain, resesi ekonomi yang melanda Indonesia dan dunia ini juga ikut kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tujuan dari khotbah saya bukan untuk menakut-nakuti saudara-saudara supaya bertobat, bukan itu. Ya, saya mau kita kembali ke jalan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan untuk masa depan yang kita lakukan oleh karena kita mengenal Tuhan. Ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam menghadapi masa-masa yang akan datang, kita mungkin seperti paha, seperti punggung, daging yang baik, domba-domba pilihan, Bapak Ibu. Kita yang ikut terbakar. Apa yang harus kita lakukan ke depan di dalam kehidupan kita? Ya, Bapak Ibu, saya mau katakan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan takut. Ada amin? Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkan hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak untuk anak-anaknya. Di tengah-tengah goncangan dunia ini, anak-anak Tuhan, ya, sekalipun ada di dalam goncangan tersebut, tetapi anak-anak Tuhan siap dan kuat di dalam menghadapi situasi kondisi apapun di dalam dunia ini. Ada amin? Halo, ada amin? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak untuk kita. Ada amin? Jangan kita menjadi ikut-ikutan, Bapak Ibu. Lalu kita ikut-ikutan ketakutan, ikut-ikutan khawatir dan lain sebagainya. Percayalah bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ada amin? Halo. Selalu saya katakan, Tuhan katakan kepada kita, Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mulai saudara percaya sampai akhir zaman nanti, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ibrani 13 ayat 5 saya katakan, Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya hidup saudara dan saya disertai Tuhan.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang yang percaya Tuhan, ya, kalau masih ada yang memberontak kembali ke jalannya Tuhan, hidup sungguh-sungguh, hidup taat kepada Tuhan. Pak, saya sudah hidup sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, tetapi mengapa situasi kondisi itu masih terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, saudara dan saya disertai Tuhan. Amin. Ya, katakan sama-sama, saya disertai Tuhan. Bapak-bapak ke gereja bawa dompet, Pak Edi bawa dompet, Pak Franky bawa dompet, bapak-bapak bos semua bawa dompet, ibu-ibu bawa dompet, ya. Mau ke pasar bawa dompet, mau ke Sanggau bawa dompet, mau ke Pontianak bawa dompet. Pasti kemana-mana kita bawa dompet, ya. Saya kemana-mana bawa dompet. Ketinggalan handphone, saya masih bisa pergi asal dompet ada di bawah di saku saya, ya. Kalau saya ketinggalan dompet, Bapak Ibu, saya akan balik ke rumah, saya akan ambil dompet saya. Nah, Bapak Ibu, di dompet ada apa? Ada identitas diri, KTP, SIM, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting isi dompet adalah duit. Ya, isi dompet adalah duit. Kita ke pasar bawa dompet, lalu di dalamnya nggak ada duit. Lemes nggak, saudara? Kita pergi ke mall bawa dompet, tapi di dalamnya tidak ada duit. Enak nggak pergi ke mall kalau nggak ada duit? Ngapain ke mall kalau nggak ada duit? Kita pergi ke Sanggau, kita pergi ke Pontianak, kita ada dompet, tapi di dalamnya tidak ada uang. Artinya dompet kita kosong. Kita nggak menjadi bergairah, Bapak Ibu. Sekalipun kita ada di rumah, kita ada dompet, tapi duit nggak ada, Bapak Ibu. Hidup kita jadi lemes. Bukan hanya lemes, hidup kita khawatir bagaimana untuk hari esok. Hidup kita mengalami ketakutan. Ya, bagaimana kita mau makan besok? Bagaimana kita bisa hidup besok? Ini artinya hidup kita disertai oleh duit. Duit menguasai kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Amin. Ada nggak ada duit, Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada duit. Tuhan saudara bukan duit, yang menyertai saudara Tuhan. Ya, hidupmu, hidup kita semua itu disertai Tuhan. Ada amin? Ya. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke gereja tetapi tidak ada Tuhan yang menyertai saudara, Bapak Ibu pergi ke mall, Bapak Ibu pergi ke Sanggau, Bapak Ibu pergi ke Pontianak dan lain sebagainya, kalau hidupmu gak ada Tuhan, kamu balik lagi, kamu cari Tuhan. Ada amin? Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak ada duit yang menjadi masalah. Yang penting nggak ada Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting uang itu ada. Sekarang hidup kita dibalik. Ya, kalau hidup kita belum percaya Tuhan menyertai kehidupan kita, kita kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan dalam kehidupan kita. Gimana Pak Yopi carinya? Ya, saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, artinya roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang percaya. Dengan cara apa? Dibaptis. Saudara lahir baru. Itu artinya saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami manusia baru. Manusia lama kita ditinggalkan. Manusia yang terikat dengan dosa, manusia yang terikat dengan duit, manusia yang terikat dengan masalah-masalah dosa di dalam kehidupan kita, dan kita mengenakan manusia baru
yang hidup disertai Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi kita mau menghadapi ke depan. Jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun kuali berkarat akan dibakar oleh Tuhan, diucapkan oleh Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan akan tetap teguh berdiri ke depan. Karena apa? Hidupnya disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan di mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Asalkan anak-anak Tuhan yang semula pemberontak itu benar-benar mereka mau kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru di dalam kehidupannya. Ada amin? Kita berdoa. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau menjamah kami dengan Roh-Mu, sehingga bukan hanya hati kami tersentuh oleh kebenaran firman-Mu, dan percaya bahwa Engkau tinggal di dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Apapun ke depan, sekalipun dunia ini digoncangkan oleh Tuhan, kami akan tetap setia, percaya kepada Tuhan. Tuhan jamah setiap orang yang ada di tempat ini, termasuk anak-anak-Mu Tuhan. Jamah mereka, tidak ada ketakutan dan tidak ada lagi kekhawatiran. Karena kami punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus, bukan duit. Sekalipun duit belum ada di tangan, tapi kami percaya Tuhan ada di tangan kami. Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dia akan membuka jalan, Dia akan mengatur langkah-langkah kami, Dia akan membuat rencana dan masa depan yang indah buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jamah setiap kami semua yang ada di tempat ini. Dengan Roh-Mu Tuhan, perbaharui kami, urapi kami Tuhan, agar kami semakin setia, percaya kepada Tuhan. Roh Tuhan semakin bergelora dalam kehidupan kami, dan kami terus setia dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.